Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Puji syukur terus sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga dengan saat ini Allah masih mau memberikan kesempatan kepada kita. Allah juga masih mau memberikan kesehatan kepada kita. Bahkan Allah sampai dengan detik ini masih mau memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga dengan kudrah dan iradah Allah, hingga saat ini kita masih mampu menggerakkan langkah kaki kita untuk menunaikan ibadah Jumat pada tempat dan waktu yang sangat mulia ini. Selawat dan salam jangan pernah kita lupakan, selalu kita bacakan keharibaan yang sangat mulia Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan Islam yang sangat mulia kepada kita, yang telah memperkenalkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kita, sehingga kita telah benar-benar tahu apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita tinggalkan. Selawat dan salam ini juga kita bacakan kepada keluarga Rasulullah, para sahabatnya, dan kepada para ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan juga kepada para ulama yang muktabar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasca pilkada, setelah terpilihnya pemimpin baru, maka kita umat Islam kembali wajib dan harus bersatu melakukan rekonsiliasi untuk kembali membentuk ukhuwah Islamiyah yang kuat. Hadirin, Islam sangat membenci perpecahan. Islam menginginkan umatnya melakukan persaudaraan dan persatuan, karena memang umat Islam adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara saudara-saudaramu itu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya terbentuk ukhuwah yang kuat, tentu umat Islam juga akan sangat kuat
dan tidak ada orang-orang lain yang mampu menggugah bahkan memusuhi umat Islam, apalagi untuk menghancurkan, membunuh umat Islam, jikalau persatuan dan ukhuwah Islamiyah kita ini tetap kita junjung tinggi dan berpedoman kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun pertikaian yang telah terjadi sebelum pilkada, yang tentunya bisa-bisa saja terjadi dikarenakan terjadi perbedaan pilihan, perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, sehingga terjadi gontak-gontakan, terjadi pertengkaran, terjadi olok memperolokkan, terjadi cari mencari kelemahan, mengejek dan sebagainya. Nah, setelah semua itu selesai, setelah semua itu berakhir, maka wajib bagi umat Islam kembali untuk menyatukan diri. Dan sebagaimana kita tahu bahwa dengan persatuan itu umat menjadi kuat. Sebagaimana yang sudah sering sekali kami sampaikan, terbentuknya gedung-gedung yang indah, bahkan bangunan yang indah seperti ini dikarenakan juga adanya persatuan bahan-bahan material yang dikumpulkan sehingga menjadi bangunan masjid yang begitu indah seperti ini. Di dalam bangunan ini ada semen, ada batu bata, ada pasir, ada air, ada besi, dan bahkan cat, sehingga terlihat terbentuk berdiri kokoh dan indah bangunan yang disatukan dengan berbagai material itu. Apalagi kita umat Islam. Maka untuk menghindari daripada pertikaian umat Islam ini, untuk membentuk sebuah kekukuhan, kehebatan, kekuatan umat Islam, maka Allah juga telah memberikan bimbingan kepada kita melalui ayatnya yang telah kita bacakan tadi. Di antaranya adalah kita harus meninggalkan apa yang disampaikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan daripada buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismu, karena sesungguhnya buruk sangka, sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan mencela di antara kamu. Wala yaqtab ba'dukum ba'da, dan jangan meminta memata-matai, mencari kelemahan. Wala tajassasu, dan jangan mencari kelemahan, memata-matai takalan patna kelemahan sehingga tapugat sabuh ejekan untuk menjatuhkan orang itu. Allah nyankan awak tanyo, Allah nyankan urang Aceh, Allah nyankan urang Yanggot, Allah nyan urang Panyangkat atau Etan atau Hanalaga urang. Berbagai macam cara kita cari kelemahan untuk supaya mempengaruhi orang-orang lain yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Wala yaqtab ba'dukum ba'dha, dan jangan juga kamu menggunjing di antara sebahagian yang lain. Jangan sebahagian kita menggunjing sebahagian yang lain. Apa selanjutnya ayat Allah sampaikan di dalam ayat ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang kamu atau di antara kamu suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati? Fakarihtumu, maka tentu sangat jijik bagimu. Diibaratkan oleh Allah yang terang-terangan kan pegawaiannya, yang tentunya kita tidak mau makan bangkai saudara kita, orang yang telah mati kita makan bangkainya, tentu kita sangat jijik. Sampai ke situ Allah ibaratkan kalau kita mencari-cari kelemahan, mencari-cari kekurangan saudara-saudara kita, dan juga saling menggunjing di antara kita,
saling memfitnah di antara kita, maka Allah memperbandingkan seolah-olah kita mau makan bangkai saudara kita, yang tentunya kita tidak mau. Wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Hadirin, untuk mendapatkan keinginan terbaik ke depan ini, untuk mendapatkan keinginan dan cita-cita yang kita inginkan ke depan ini, apakah untuk Aceh secara keseluruhan atau untuk Kota Lok Sumawe dalam hal yang khusus, tentunya ini tidak dapat dibangun oleh 1-2 orang. Ini memerlukan pemikiran-pemikiran dan bantuan semua kita. Semua kita harus bersatu. Semua kita harus memberikan solusi terhadap berbagai macam problema yang kita hadapi sekarang ini. Kita ini tidak baik-baik saja. Berbagai masalah kita hadapi baik di Aceh dan khususnya di Lok Sumawe, yang memang membutuhkan pemikiran-pemikiran yang brilian, membutuhkan ide-ide brilian, membutuhkan solusi-solusi terhadap berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Dan ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang wali kota terpilih. Tetapi semua ini membutuhkan bantuan kita, kekompakan kita, punya tapoh tarik langit, tapoh tarik udara, dan tapoh tarik ulaut, nyohan akan truk yang tak inginkan legitanya. Apalagi sebagaimana kita sampaikan, kondisi kita bukan dan tidak baik-baik saja. PAD kita sangat sedikit, dan padahal ada kesempatan-kesempatan dan cara-cara untuk mendapatkan PAD yang lebih banyak. Dan ini tentu membutuhkan pemikiran, membutuhkan analisa yang sangat mendalam. Kalau tidak sama-sama, ini sangat sulit untuk kita dapatkan. Dengan banyak relasi mungkin di luar sana, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk membawa investor sebanyak-banyaknya kemari untuk mendukung pembangunan Kota Lok Sumawe. Banyak kelemahan yang kita hadapi, baik dari segi infrastruktur, begitu juga dengan moral dan akhlak. Semua ini memerlukan pemikiran kita bersama. Makanya umat Islam, untuk supaya tercapai apa yang kita inginkan, tercapai apa yang kita perlukan, terlahir pemikiran-pemikiran yang indah dan brilian, mendapatkan solusi-solusi terbaik terhadap berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Tentu kita harus bersama-sama mencari cara bagaimana Lok Sumawenyo bek tuput li hana lampu, Lok Sumawenyo bek putoli dengan bruh-bruh yang berseberangan bertebaran di mana-mana. Lok Sumawe ini tertuntaskan juga dengan masalah air, kehidupan dan sebagainya. Lok Sumawe ini yang merupakan sebuah kota yang seharusnya tertata dengan begitu indah, tidak berantakan. Pembangunan harus begitu teratur. Bak sabuah tempat bertenda pembangunan hinan gantu-gantu. Bak sabuah tempat juga ada pembangunan rumah 3 tingkat, 3 tingkat semua. Di tempat yang lain ada bangunan pabrik-pabrik sehingga mengentaskan juga kemiskinan dan pengangguran. Juga terdapat berbagai macam pabrik, terkelola dan tertata dengan sebaik-baiknya, dan tentu anggarannya dari berbagai macam cara bisa didapatkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tetapi jika permusuhan terus dilanjutkan, pertengkaran, pertikaian, bahkan saling membunuh yang lebih mengerikan, ini tidak mungkin harapan kita ke depan untuk menciptakan Lok Sumawe ini yang begitu hebat dan indah ke depan. Ini tidak mungkin. Maka Allah di beberapa ayat yang lain sering memperingatkan kita
Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, dan juga ada di ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu memperolok-olok kaum yang lainnya. Wala nisa, karena boleh jadi orang yang memperolok-olok itu, orang yang diolok-olokkan itu, boleh jadi dia lebih baik daripada orang yang memperolok-olokkannya. Wala nisa'um min nisa'in, dan janganlah sekelompok wanita atau para wanita itu menjelek-jelekkan wanita lainnya. Asa ayyakunna khairam minhunna, karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan itu, yang dikatakan jelek, yang dikatakan kurang, yang dikatakan banyak kelemahan, yang dikatakan tidak berpotensi itu, bisa jadi mereka itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olokkan itu. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu saling mencela di antara kamu. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu panggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang paling buruk setelah mereka itu beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang zalim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peringatan-peringatan Allah demi untuk menghindari perpecahan di kalangan umat ini. Umat Islam itu wajib bersatu. Jangankan kita lihat yang jauh di sana, yang di sini saja masih banyak yang harus kita selesaikan. Dan ini sudah kita lihat. Kalau ada sebagian yang tarik ke darat, tarik ke laut, sebagian lagi tarik ke udara, dan ini hadapaboh fapukeun, tidak kompak, ini sangat sulit untuk membangun ke depannya. Maka demi agama kita, demi ajaran agama kita yang begitu indah, demi untuk kemajuan kita ke depan, kita wajib bersatu. Dan ini tidak ada tawar-menawar. Allah sangat benci kepada orang-orang yang tidak mau bersatu. Allah sangat benci kepada orang-orang yang selalu buruk sangka. Allah sangat benci kepada orang-orang yang mengejek orang lain, yang selalu mencari-cari kelemahan saudaranya. Dan itu tidak diinginkan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu juga demi kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita kepingin kelompok itu jangan naik, kita kepingin kelompok kita yang naik. Dalam perjalanannya kita buat ribut, kita tarik ke tempat yang lain, dan kita tidak mau bersatu. Itu tidak akan terjadi sebuah kekuatan untuk membangun umat ini. Nah, ketika kita yang naik, orang lain juga marah sama kita, orang lain juga tidak kompak sama kita, dan akan tarik ke tempat yang lain lagi. Dan ini juga sebuah permusuhan, pertikaian yang harus diselesaikan. Rekonsiliasi ini sudah sering dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka di antara kita dan semua kita semestinya harus menjadi rekonsiliator. Sebagaimana Rasul ketika terjadi perpecahan di antara para kabilah saat itu, di saat itu di antaranya terjadinya jatuhnya Hajar Aswad ke suatu tempat, dan ketika mau meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya Hajar Aswad, para pimpinan kafilah itu bertengkar, bertikai, bahkan hampir terjadi permusuhan dan hampir terjadi pembantaian dan pembunuhan. Namun solusi itu dapat dilaksanakan dengan cara adalah mereka memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk mencari ide penyelesaiannya. Bagaimana Rasul menyelesaikan masalah yang sangat berat itu, yang masing-masing kabilah itu kepingin dia merasa di depan untuk meletakkan Hajar Aswad yang mulia itu dengan tangannya sendiri. Bagaimana Rasul menyelesaikan masalah konflik itu? Rasul tentu sangat luar biasa bijak. Ketika Rasul dipercayakan untuk meletakkan kembali Hajar Aswad itu, Rasul ketika mengambil Hajar Aswad pada tempat yang terletak tadi itu, Rasul membentangkan sorbannya, kemudian dengan tangannya sendiri mengangkat Hajar Aswad, meletakkan di atas kain sorbannya itu, dan meminta kepada para pimpinan suku kabilah tersebut untuk memegang di masing-masing pinggir kain itu,
sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai. Mereka merasa tidak ada yang dikucilkan, tidak ada yang dianggap remeh, tidak ada yang dianggap lemah di situ. Mereka semua merasa mereka berhak sama-sama untuk meletakkan Hajar Aswad, dan mereka sama-sama mengangkat kain itu. Dan ketika Rasul sampai ke dekat tempat peletakan Hajar Aswad dengan para kabilah itu, dengan tangannya yang mulia, Rasul sendiri yang meletakkan Hajar Aswad, sehingga terselesailah konflik yang hampir membawa kepada permusuhan, bahkan pembunuhan itu. Rasul sebagai konsolidator yang luar biasa baiknya, hebatnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mari kita semua mengikuti gaya-gaya Rasulullah, mengikuti cara-cara Rasulullah dalam berbagai macam urusan, termasuk dalam penyelesaian konflik. Jangan justru kita menambah konflik ini, tapi berpedomanlah kepada Al-Quran yang sudah mendidik kita. Bagaimana caranya supaya kota tercinta Lok Sungai kita ini mampu kita bangun dengan sebaik-baiknya ke depan. PAD-nya bisa lebih besar, lebih hebat ke depan. Lampunya lebih banyak dan kotanya menjadi indah. Airnya juga semakin banyak dan bahkan bisa minum di kerannya. Dan bahkan sampah-sampah tidak ada lagi bersih. Dan begitu juga moral-moral para pemuda dan anak-anak kita mampu kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini yang memerlukan pemikiran kita ke depan. Dan ini tidak mungkin kita berikan hanya kepada wali kota terpilih sajanya, tapi memerlukan kita semua untuk memberikan ide-ide brilian dalam penyelesaian membangun umat ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersatu, lihat saja bagaimana saudara kita di sana. Siapa yang bela mereka sekarang ini? Di Palestina sudah 44.680 orang meninggal dunia. Bahkan 106.000 lebih luka-luka. Itu saudara kita. Dan begitu juga di Libanon, sudah lebih kurang 4.000 orang yang meninggal, dan sudah lebih kurang 16.000 orang yang luka-luka. Siapa yang dapat membantu mereka ke sana? Apakah kita terus diam? Apakah kita biarkan bahwa sampai dengan detik ini Yahudi Israel itu terus membombardir kedua daerah itu, Gaza dan Libanon, Beirut dan sebagainya? Apakah kita hanya diam, tidak melakukan sesuatu? Kenapa umat Islam sekarang diam? Kita tahu begitu mengerikan keadaan di sana. Di sana jangankan para petempur, jangankan para pasukan, jangankan para mujahidin, anak-anak dan bahkan wanita dibantai. Tempat-tempat pengungsian juga dibom, bahkan rumah sakit juga dihancurkan. Bayangkan mereka berobat pun tidak ada obat lagi di sana. Kita saja di sini sakit demam mentang menyohana obat, mungkin orangnya sakit hingga meninggal katanya, stroke dan sebagainya. Apalagi dengan kondisi yang sangat mengerikan di sana. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang memang wajib harus kita lakukan? Atau kita menunggu bala-bala yang Allah juga akan kirimkan kepada kita karena kita melupakan saudara-saudara kita ke sana. Oleh karena itulah, supaya kita berani, supaya kita mampu, marilah bersatu. Persatuan itu bukan hanya dalam skop yang lebih kecil seperti sekarang kita ini, tapi persatuan yang harus dilakukan oleh umat Islam itu dalam skop yang jauh lebih besar lagi, bahkan mampu membela saudara-saudaranya baik di Palestina, Libanon maupun di dunia lainnya yang umat Islam itu dibantai dan diperlakukan secara tidak adil. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar membuat hati kita tergugah, membuat otak kita berpikir apa yang harus kita lakukan demi untuk kebaikan daerah kita ini, demi untuk kebaikan Lok Sungai ke depan kita ini, demi untuk kebaikan Aceh ke depan, dan demi untuk kebaikan saudara-saudara kita di berbagai pelosok di muka bumi ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi wasata li'ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi mulkihi wa biladihi, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful ibadihi wa juhadihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.